Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Brukaro, HSCC. Hari ini hari Senin, hari biasa pekan kelima masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai ayat 11 dengan tema semua tergantung kepada keputusan kita. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pemuda datang kepada gurunya yang terkenal sangat bijak. Ia berkata demikian, "Guru, di kedua tangan saya ada anak ayam. Sekarang coba guru terka, di tangan manakah anak ayam yang sudah mati?" Sang guru dengan tersenyum dan dengan suara lembut berkata, "Hai anak muda, hidup dan matinya anak ayam itu ada di tanganmu. Kalau saya katakan di tangan kiri, kamu akan tekan anak ayam di sebelah kanan dan mati. Dan kalau saya katakan di sebelah kanan, maka kamu akan tekan kiri dan mati. Jadi semua tergantung kepada keputusanmu." Demikian dalam bacaan yang kita dengar diceritakan bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bermufakat untuk menjerat Yesus dengan membawa kepadanya seorang perempuan yang ketahuan berbuat zina. Mereka meminta pendapat Yesus menyangkut hal tersebut, walaupun sebenarnya mereka sudah tahu dengan sungguh ketentuan hukum Taurat atau Taurat Musa tentang kasus yang sejenis ini. Bila seorang yang sudah bersuami atau bertunangan kedapatan tidur dengan laki-laki yang bukan suaminya, keduanya harus dihukum mati dengan melemparkan batu. Mereka telah membuat keputusan yang salah karena niat busuk mereka. Atas pertanyaan mereka, Yesus tidak memberi jawaban, tetapi membungkuk ke tanah sambil menulis dengan tangannya. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat terus mendesak Yesus untuk memberikan jawaban, Yesus berdiri dan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jawaban Yesus sangat singkat, jelas dan luar biasa. Syarat yang super sekali. Kira-kira siapa yang bisa lolos dari syarat ini? Siapa yang tidak berdosa?
Syarat inilah yang akhirnya menggagalkan hukuman kepada perempuan ini. Kaum Farisi dan ahli Taurat yang merasa diri paling benar dan saleh sudah hidup baik dan benar di hadapan Tuhan sehingga mudah menghakimi orang lain, kini terjerat oleh perbuatan mereka sendiri. Mendengar syarat yang dibuat Yesus, semua diam, terkejut, terpaku, dan seorang pun tidak berani melempar batu kepada perempuan itu karena semua merasa diri berdosa. Sehingga satu persatu mereka mulai pergi dan dimulai dari yang tertua. Kini tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Yesus juga tidak menghukumnya, bukan karena Yesus berdosa, tapi Yesus memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk hidup menjadi manusia baru dengan tidak berbuat dosa lagi. Pengampunan yang sungguh membebaskan. Saudara-saudari, sebaik-baiknya orang tetap ada kekurangan dalam dirinya. Dan sejahat-jahatnya juga orang tetap ada kebaikan dalam dirinya. Dan setiap orang bisa berubah tergantung keputusan yang diambil dalam hidup, mau atau tidak. Lagu boleh berkata, kalau sudah hitam takkan menjadi putih. Tetapi manusia, bagaimanapun hitamnya, karena dosa yang diperbuatnya, masih bisa menjadi bersih jika ia mau bertobat dan berubah. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia yang bersalah dihukum, tetapi diberikan kesempatan untuk bertobat dan memulai hidup baru. Maka saudara-saudari, mari di masa Prapaskah ini kita menyadari keberdosaan kita, kita bertobat, kita tidak menghakimi orang lain, tapi marilah kita juga melihat diri kita dan kita merubah hidup kita menjadi manusia yang baru. Tuhan memberkati.